Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Muhi dari kelas A ITP Angkatan 2018, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan memaparkan hasil review yang berjudul Basis Biokimia dari Penampilan dan Tekstur Berubah dalam Buah dan Sayuran Segar. Baiklah, langsung saja. Ada dua perubahan, yaitu penampilan dan tekstur. Langsung saja, penampilan. Banyak faktor yang tidak berhubungan mempengaruhi penampilan, dari efek yang berhubungan dengan luka hingga pengeringan dan kolonisasi mikroba. Faktor-faktor untuk pemotongan baru dari banyak tanaman seperti kecoklatan pada buah dan hilangnya klorofil. Ditambah beberapa contoh masalah khusus untuk tanaman tertentu, yaitu seperti blast on putih di wortel dan pengembangan of warna dalam alliums. Kemudian, pada tepi kecoklatan, pada dasarnya reaksi pencoklatan pada buah dan daging putih seperti apel dan pir. Sebelumnya mengenai mekanisme dan kontrol pencoklatan enzimatik telah terbatas pada interaksi polifenol oksidase PPO dengan polifenol dan oksigen. Kemudian, tepi kecoklatan ini memberikan beberapa detail dalam hal lokalisasi fenolik, senyawa dan enzim yang berinteraksi dengannya sehingga menyebabkan kecoklatan. Berikutnya gambar dari beberapa tepi kecoklatan. Ada sejumlah kecil senyawa fenolik yang dapat ditemukan, yaitu kloroplast, sitoplasma, dan mitokondria. Proses deterioratif, misalnya respons luka atau panuan, dimulai kompak, sel mulai gagal. Konsekuensinya dari ini pencampuran substrat polifenol, misalnya katekin dan polifenol. Sebaliknya, ada juga formulasi inhibitor PPO yang bertindak untuk mengendalikan kecoklatan. Namun, sebagian besar belum efektif secara komersial dan dapat diterima dalam produk segar. Kemudian, reaksi kecoklatan. Reaksi kecoklatan umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan PPO pada polifenol. Dapat dibedakan dari browning terkait PPO dengan penambahan agen pendinginan hidrogen peroksida seperti katalase. Browning polifenol yang dimediasi oleh POD adalah komponen yang signifikan secara konsisten dalam browning buah dan sayuran segar. Berikutnya, PPO mengkatalisasi dua reaksi, yaitu seperti di gambar berikut. Pada PPO mengkatalisasi dua reaksi, yaitu yang pertama, hidroksisasi monoetanol menjadi difenol. Yang kedua, oksidasi difenol menjadi quinone. Reaksi hidroksisasi relatif lambat dan menghasilkan produk yang tidak berwarna, sedangkan reaksi oksidasi relatif cepat dan quinone yang dihasilkan berwarna. Reaksi dari quinone menyebabkan akumulasi melanin, yang merupakan pigmen coklat atau hitam yang terkait dengan kecoklatan dalam jaringan tanaman. Berikutnya, pada perubahan warna melibatkan degradasi klorofil. Warna hijau biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil. Dengan kecoklatan pada produk potongan segar yang diperlakukan dengan saus salad, kedua jenis perubahan warna dikaitkan dengan jalur yang sama untuk kerusakan klorofil. Namun perubahan warna kecoklatan adalah konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil yang tidak lengkap. pH rendah juga dapat menonaktifkan enzim pendegradasi klorofil yang memiliki pH optimal sekitar 7,0. Pada gambar di atas, dapat menguraikan transformasi yang sangat terkendali dan relatif baik. Mekanisme kedua berkaitan dengan reaksi terkait peroksidase. Ada sejumlah reaksi peroksidase yang dapat menyebabkan oksidasi klorofil. Berikutnya, Verona pipi putih merona. Wortel cut and peel yang diproses secara minimal mengalami perubahan warna permukaan yang sangat spesifik. Sementara pengeringan adalah proses fisik
akumulasi bahan lignifikasi pasca pemrosesan dapat terjadi sebagai respon luka. Penampilan fisik dan lignifikasi diintensifkan dengan pemrosesan abrasif halus untuk memoles permukaan wortel dan menghasilkan lebih sedikit. Kemudian pada perubahan warna di alliums. Kimia perubahan warna ini khas untuk spesies allium dan isoalin dan alinas merupakan prasyarat untuk terjadinya perubahan warna. Selain itu, alinase sangat terkonsentrasi dalam sel-sel bandel, sel pembuluh darah, jaringan bulb dengan sangat sedikit ditemukan dalam jaringan. Kemudian, coklat sekunder pada apel. Hal ini dapat dibedakan dari kecoklatan pada ujung dengan dua cara, yaitu yang pertama, kecoklatan sekunder dilokalkan di dalam sebagai lawan dari sifat menyebar dan kecoklatan potongan tepi. Dan yang kedua, waktu terjadinya browning mutakhir menjadi dalam beberapa jam setelah pemotongan. Kemudian, saya akan membahas tentang tekstur, yaitu tekstur muncul dalam banyak samaran, misalnya kerenyahan, kekerasan, kecepatan makan, kegerahan, dan lain-lain. Bagi konsumen, ada dua faktor yang paling mempengaruhi rasa mulut dari buah atau sayuran, yaitu ketegasan dan kesegaran. Ketegasan sebagian besar ditemukan oleh anatomi fisik jaringan, terutama ukuran sel, bentuk, dan pengepakan. Ketebalan dan kekuatan dinding sel, faktor-faktor ini saling terkait, misalnya jaringan dengan sel kecil cenderung memiliki kandungan yang lebih besar dari dinding sel, jumlah relatif lebih rendah dari sitoplasma dan vakuola atau beta sel. Kemudian, hilangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Buah juga dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan peran etilen dalam proses pemasakannya, yaitu yang pertama, buah klimakterik yang menghasilkan etilena dalam jumlah besar dan di mana pematangan dipromosikan oleh etilena seperti tomat, persik, apel, pisang, dan buah kiwi. Yang kedua, buah non-klimakterik yang hanya menghasilkan jumlah etilena basal rendah selama pemasakan dan di mana pemasakan tidak sensitif terhadap etilena eksogen seperti anggur, stroberi, nanas, dan jeruk. Kemudian, dinding sel memberikan kekakuan dan kekuatan dan itu melawan resistensi dinding bawah tekanan osmotik dari protoplas memberikan kekuatan dan menyediakan turgor. Dinding sel primer terdiri dari mikrofil selulosa kaku yang disatukan oleh jaringan matriks, glikan, hemiselulosa, dan pektin. Lamela tengah bertindak sebagai lem yang menyatukan sel-sel tetangga dan karenanya merupakan penentu utama yang menyatukan sel-sel tetangga. Faktor yang dapat berubah sebagai buah matang umumnya mengarah ke ruang udara yang lebih besar dan mengurangi kontak antar sel sehingga memungkinkan peningkatan demalleabilitas jaringan di bawah tekanan ini. Berikutnya gambar di atas representasi skematis dari perlunakan dari perubahan pada komponen dinding sel yang terjadi selama pematangan. Kemudian, hilangnya kualitas tekstur pada potongan baru. Tekstur jaringan buah atau sayuran merupakan gabungan dari banyak faktor. Beberapa di antaranya bersifat genetik, beberapa lingkungan, dan beberapa karena penanganan dan penyimpanan pasca panen. Produk ini segar karena adalah jaringan yang mengakibatkan memburuk dan lebih cepat fisiologinya berbeda dari buah dan sayur yang utuh. Tingkat keparahan ini disebabkan oleh berbagai tahap, menghasilkan potongan segar memiliki efek besar pada umur simpan produk. Kemudian faktor utama lainnya dalam hilangnya tekstur yang diinginkan adalah hilangnya air dan perubahan osmosis, kehilangan air yang menyebabkan hilangnya turgor dan kerenyahan, dan cepat terjadinya pada produk yang dipotong baru karena tidak dapat di kutikula dan lapisan subepidermis dan paparan jaringan internal. Kemudian yang terakhir,
Kesimpulan, diskusi yang sedang berlangsung dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai mekanisme biokimia dari perubahan warna. Penerapan pengetahuan ini, masalah warna dan tekstur tertentu sangat penting untuk manajemen kualitas dalam produk buah dan sayuran segar. Perawatan mungkin juga menguntungkan, tetapi ini harus dioptimalkan untuk setiap spesies dan bahkan untuk setiap kultivar yang digunakan. Faktor kunci untuk setiap spesies atau kultivar dan dapat membantu upaya pemilihan langsung ke arah pengembangan kultivar dengan pendekatan intervensi genetik, perbedaan dalam mekanisme pelunakan yang terkait dengan pematangan buah yang terlihat jelas di antara spesies dan variasi antar kultivar. Baiklah, hasil dari review saya, lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum.